Kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan kami tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, adalah menjadi kerinduan kami untuk senantiasa tetap bertahan, menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sepanjang hari ini, berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami dapat terus mempertahankan iman percaya kami, sehingga dalam keseharian Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Bisa mendengar suara saya? Ya, mantap Pak. Silakan. Oh iya, Tuhan. Nah saudara, kita cepat saja karena hati saya masih kurang baik keadaannya. Kita berharap sampai selesai nanti bisa berjalan dengan baik. Amin. Saya mengambil satu tema renungan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang teladan dari Rut. Saya mengambil satu ayat di dalam kitab Rut, yang dicatat di dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan begini, saudara. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah, saudara-saudaraku, sebagai nats firman Tuhan, saya akan membaca di dalam pasal 1 ayat yang ke-14, dikatakan begini. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Kemudian ayat 16 saya ulangi lagi, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Begitulah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh, ya, perhatikan di sini, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu membuat aku Naomi? Maaf, mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik, ya, saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut.
perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah, saudara, apa sih tujuan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui ayat yang kita baca atau kisah teladan dari seorang yang bernama Rut yang dicatat oleh Alkitab tadi, saudara? Maka tujuannya adalah supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap memiliki komitmen dengan Tuhan. Memiliki komitmen. Artinya apa, saudara-saudara? Kita itu harus punya apa ya? Ya istilahnya kalau saya buat menjadi satu pernyataan kira-kira begini, saudara. Sekali ikut Yesus, ya tetap ikut Yesus. Ya itu artinya komitmen. Tapi juga tujuannya mengajarkan kita supaya kita mengerti kehendak serta rencana Tuhan bagi kita. Jadi selain kita memiliki komitmen, tujuan firman Tuhan adalah yang kedua, kita juga kudu mengerti kehendak serta rencana Tuhan bagi kita. Jadi dalam kita mengiring Tuhan, saudara-saudaraku, kita harus mengerti ya, apa sih yang Tuhan kehendaki? Apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupanku, ya? Serta apa sih yang Tuhan mau rencanakan dalam kehidupanku selama aku ada di muka bumi ini, selama aku hidup, selama aku melayani Tuhan. Tuhan itu mau membuat rencana apa? Mau membuat visi apa? Mau membuat misi apa? Goalnya itu nanti mau bagaimana sih pengiringanku kepada Tuhan ini? Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Ini adalah tujuan kita. Ruth dikatakan tadi di sana adalah menantunya Naomi, ya. Ruth ini menantunya Naomi. Dia seorang perempuan Moab. Perempuan Moab itu bisa dikatakan sering disebut dengan bangsa kafir, saudara-saudara. Namun karena pilihannya yang tepat untuk tetap mengikuti Naomi yang percaya kepada Allah yang benar, maka Ruth mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, dari keturunannya inilah lahir seorang sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, teladan apa yang boleh kita contoh dari seorang yang bernama Ruth ini? Apa sih yang bisa kita ambil? Hal yang baik apa yang bisa kita tiru, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saudara? Nah, saya menemukan di ayat yang ke-16. Tadi kita sudah baca, tapi tidak apa-apa saya baca sekali lagi, saudara, supaya jelas ya. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Nah, saudara, ini adalah teladan Ruth yang patut untuk kita contoh, yaitu dia punya keputusan, ya, keputusannya yang begitu tepat. Dia mengambil satu keputusan yang begitu tepat. Ruth mengambil keputusan yang tepat untuk mengikuti Naomi. Kemana saja ia pergi, kemana saja Naomi pergi,
ia juga telah memilih untuk percaya kepada Allah yang benar. Naomi adalah orang yang percaya kepada Allah. Ya. Dan Ruth mengikuti jejak Naomi, saudara-saudara. Untuk percaya kepada Allah yang benar. Saya yakin kita semua adalah orang-orang yang sudah mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Yesus. Yesus adalah Allah yang benar. Dan saudara, berbicara tentang Yesus, Dia Tuhan, Dia Allah, itu tidak mungkin bisa kita pungkiri lagi. Ya. Kita ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang tidak perlu lagi meragukan tentang kebenaran daripada Yesus Kristus itu adalah Allah. Nah, seperti kalau saudara ingat apa yang dicatat di dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 8, di mana Yosua bertekad untuk mengikuti Tuhan. Maka demikianlah pulanya kita, saudara-saudara, dalam kita mengiring akan Tuhan. Karena kita tidak berada pada posisi yang meragukan tentang keilahian Tuhan kita. Oleh karena itu pertahankanlah untuk tetap memilih di jalur yang benar, yaitu tetap percaya kepada Yesus. Sama seperti Ruth mengikuti iman daripada Naomi, di mana ia mengikuti iman Naomi untuk percaya kepada Allah yang benar, bukan percaya kepada Allah yang lain atau ilah-ilah yang lain, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ini adalah teladan atau contoh yang pertama yang diajarkan oleh Ruth kepada kita semua, yang dimana ia mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Tuhan yang benar. Dan yang kedua, saudara, saya mencatat di dalam Rut pasal 4 ayat yang ke-8, di sana dikatakan begini, saudara. Ya. Lalu penebus itu berkata kepada Boaz, engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya lah kasutnya. Rut pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi, saudara-saudaraku, Rut ini ternyata juga adalah orang yang kesetiaannya kepada Tuhan tidak luntur. Kesetiaannya untuk mengikut Allah yang benar itu tidak luntur, saudara-saudara. Ya. Ada orang yang percaya kepada Tuhan, tapi dia enggak 100% percaya. Artinya di sisi lain, saudara-saudara, sebenarnya aku percaya. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan sesuatu yang mungkin itu menyedihkan, menyakitkan, akhirnya iman percayanya luntur. Berbeda dengan Rut, saudara-saudara. Ia adalah tipe seorang yang setia. Ya. Setia. Makanya sering sekali, saudara-saudaraku, kesetiaan kita ini diuji. Ya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya kemarin membaca sebuah artikel kecil, saudara. Ada seorang yang sudah kurang lebih 10 tahun dia dari agama seberang masuk untuk menerima Yesus, percaya Yesus. Ketika dia belum masuk atau menerima Yesus sebagai Tuhan, masih agama seberang, saudara, dia itu hidupnya itu bergelimang dengan harta. Dia itu kaya raya. Dia uang punya. Dia punya nama, cukup dikenal juga. Tapi setelah dia ikut Yesus, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata dia harus mengalami hidup yang memprihatinkan. Dia mengalami sesuatu yang menyedihkan.
menyulitkan saudara-saudara. Dari segi ekonomi, dari segi keuangan, yang tadinya tinggal di kota besar, harus tinggal di desa, dengan rumah yang sederhana. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Banyak orang mencibir dia. Tuh, orang kalau sudah masuk agama Kristen akhirnya seperti itu. Dicibir saudara. Banyak hinaan, banyak cacian, banyak makian, banyak yang namanya tantangan yang kalau kita nggak kuat iman kita, itu bisa saja membuat keyakinan kita menjadi luntur. Iya, ya. Kenapa kok setelah aku ikut Tuhan, sekarang hidupku kok tambah susah? Kok beda ketika aku tidak ikut Tuhan dulu, tidak percaya Yesus? Nah, saudara-saudaraku, ketika kita diperhadapkan dengan hal itu, apa yang dialami oleh perempuan ini? Wanita tadi, dia tetap, dia tetap kuat imannya. Sama seperti Ruth. Ruth tetap setia kepada Naomi. Dikatakan di sini saudara, di Alkitab kita, Ruth tetap setia kepada Naomi walaupun sudah didesak berulang kali untuk kembali ke tanah Moab. Sudah pulanglah kau ke tanah Moab. Tetapi ia tetap berpaut kepada Naomi. Ia tetap gondeli Naomi, saudara. Ia tetap mendampingi Naomi. Sebenarnya, ya, tidak ada dasar, kalau kita perhatikan, nggak ada dasar bagi Ruth untuk tetap setia, nggak ada alasan. Dia berhak untuk pergi, nggak ada yang melarang, saudara-saudara, untuk Ruth meninggalkan Naomi, nggak ada yang melarang. Tapi apa yang dilakukan oleh Ruth, dia menunjukkan sikap setianya. Ya, sekalipun suaminya memang sudah meninggal dan Naomi sudah tidak memiliki anak laki-laki untuk dikawinkan dengan dia dan ia juga masih muda sebetulnya. Itu dicatat di dalam kitab Rut 1 ayat yang ke-12 sampai ayat 13. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan. Ayat 12 dan 13. Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan mereka itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terajung terhadap aku. Nah, saudara, ini loh saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ruth memilih untuk tetap setia, ya. Sekalipun apa, saudara, tadi saya katakan, walaupun dia sudah didesak untuk pulang, untuk kembali ke tanah Moab, tetapi ia tetap berpaut kepada Naomi. Sebenarnya tidak ada, sekali lagi saya ulangi, alasan, tidak ada dasar bagi Ruth untuk tetap setia. Ya, suaminya sudah meninggal, Naomi sudah tidak memiliki anak laki-laki untuk dikawinkan dengan dia, dengan Ruth, dan ia juga masih muda, ya. Tapi dia tetap setia, saudara-saudara. Kadang-kadang itu tadi seperti yang saya katakan, saudara. Ya, kadang-kadang ada kesulitan ekonomi. Kadang-kadang ada kesulitan sakit penyakit yang melanda kehidupan kita. Sepertinya Allah tidak menolong sehingga membuat kita tawar hati. Tetapi sekali lagi melalui renungan pagi ini, tetaplah setia. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu goyah. Kata Matius 55 ayat yang ke-23. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu goyah. Katanya seperti itu, saudara-saudara. Ya, tetaplah setia, saudara, seperti Ruth
yang kesetiaannya kepada Naomi, yang kesetiaannya kepada Allah yang benar itu tidak luntur, sekalipun dia harus mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, apa sih teladan yang baik yang bisa kita contoh dari seorang yang bernama Ruth? Coba perhatikan ayat yang ke-7 pada pasal yang kedua, saudara. Dikatakan begini. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di ladang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, ternyata Harut ini adalah orang yang tekun. Ya. Ketekunannya itu patut kita contoh, saudara. Harut adalah seorang yang tekun bekerja. Kita tadi sudah membaca bagaimana ia bekerja. Ia terus bekerja dan tidak pernah berhenti dikatakan. Kita juga perlu tekun bekerja, saudara. Bekerja buat apa? Bekerja buat Tuhan. Tekun berbuat baik, yaitu apa itu? Memberitakan Injil kepada orang lain, membantu orang yang hidupnya berkekurangan, dan lain-lain. Tekun dalam hal berdoa, seperti yang disarankan oleh kitab Roma pasal 12 ayat 2, ya. Dan mempelajari firman Tuhan. Kita harus tekun, saudara, melakukan semuanya ini, saudara-saudara. Ya, ini adalah pekerjaan yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai diri yang mengaku pelayan Tuhan. Seperti Rasul Paulus, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat 3, Paulus itu dikatakan apa? Paulus itu dikatakan tekun dan giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sekalipun dia diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan, banyak sekali pengalaman-pengalaman pahit yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupannya. Tapi Rasul Paulus memberikan teladan yang baik kepada kita. Bagaimana melayani Tuhan itu dengan tekun. Sehingga muncullah saudara-saudara generasi yang dilahirkan oleh Rasul Paulus, ya, seperti kita ini. Kita ini adalah sebetulnya hasil dari penginjilan beliau, saudara-saudara. Ya, dia memberitakan kesaksiannya, ya, pengalamannya bersama Tuhan dari mulai Roma, Korintus, ke Galatia, ke Efesus, ke Filipi, Kolose, ke Tesalonika, kepada anak-anak asuhnya, anak-anak kekasih yang dipimpinnya seperti Timotius, Titus, Filemon. Nah, saudara-saudaraku, ini luar biasa sekali. Akhirnya dia mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa, Rasul Paulus ini, saudara. Nah, Ruth sekali lagi adalah tipe orang yang rajin bekerja, ya. Rajin bekerja, nggak berhenti bekerja. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Jangan pernah berkata, aku tak mundur saja. Saudara, jangan jadi anak Tuhan itu cengeng, saudara. Kecentok sedikit mundur, kecentok sedikit marah, ngambek. Itu namanya anak Tuhan masih cengeng, saudara. Dan saya paling tidak, bukan saya, tapi Tuhan paling tidak menginginkan hal itu terjadi tentunya dalam kehidupan kita. Kita harus kuat. Anak Tuhan itu harus tangguh. Anak Tuhan itu harus beda, saudara, dibandingkan dengan mereka-mereka. Kita nggak boleh, saudara-saudara, dalam persekutuan, ya, misalnya, saudara-saudara, ada omongan yang tidak menyenangkan sedikit, marah, ngambek, geger, dan apa yang terjadi? Akhirnya pertengkaran. Hal-hal semacam ini mestinya nggak perlu terjadi, saudara-saudara. Kita ini bukan kanak-kanak lagi.
Kita ini adalah orang-orang yang mestinya harus dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu, untuk menghindari semua itu dewasa, saudara. Bagaimana kita dewasa? Perbaiki cara kita berbicara. Perbaiki cara kita bersikap. Perbaiki, saudara-saudara, cara-cara hidup kita, karakter kita, saudara-saudara. Bagaimanalah kita bisa menjalin satu komunikasi, tapi tidak saling tidak saling menyakiti satu sama lain. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah contoh yang ketiga dari seorang yang bernama Rut, bahwa dia adalah orang yang tekun dan patut untuk kita tiru, saudara-saudara, ketekunan daripada Rut ini. Kemudian yang terakhir, saudara, apa sih contoh baik apa yang bisa kita ambil dari seorang yang bernama Rut? Rut di dalam kitab Rut pasal 4 ayat yang ke-13 dan 14 di sana dikatakan begini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Saudara-saudara, inilah akibat dari apa yang dilakukan oleh Rut. Ya. Dari awal dia mengambil satu keputusan untuk mengikut Tuhan yang benar. Yang kedua, dia setia terhadap Tuhan. Keyakinannya tidak luntur. Yang ketiga, ia juga tekun. Dan yang keempat, saudara-saudara, ia menuai hasil dari apa yang sudah saya sebutkan tadi. Akhirnya Rut berhasil. Apa hasil yang didapat? Boas mengambil Rut menjadi istrinya dan hidup bahagia bersama Boas. Bahkan dari keturunan Rut inilah lahir, yaitu seorang juru selamat yang bernama Yesus. Bahkan dari keturunan Rut inilah lahir, saudara-saudara, sang penebus, saya katakan sekali lagi. Juru selamat dunia. Luar biasa enggak, saudara? Ini luar biasa. Kita juga dapat berhasil. Sama seperti Rut. Kita akan diangkat, saudara, menjadi mempelai Kristus untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9. Kita juga nanti akan berhasil. Yang penting, saudara-saudara, mari kita miliki, saudara-saudara, sikap hidup seperti apa Rut itu hidup. Mari kita teladani, saudara-saudara Rut. Apabila kita ingin berhasil, apabila saudara ingin mendapatkan mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan, apabila saudara ingin masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah, maka teladanilah, saudara-saudara, hidup daripada Rut. Mari kita jawab dalam diri kita masing-masing. Sudahkah Anda mengambil keputusan yang tepat untuk percaya dan setia kepada Yesus, baik dalam suka maupun duka? Apakah Anda tekun dalam pekerjaan Tuhan? Atau hanya sekedar? Atau hanya sisa-sisanya saja dikasih untuk Tuhan? Saudara, kita harus bertobat dari dosa-dosa yang mungkin tanpa kita sadari menyakiti hati Tuhan. Saya hanya ingin mengingatkan untuk kita semua. Tetaplah setia mengikuti Tuhan. Tekunlah bekerja sesuai dengan talenta yang telah Tuhan percayakan kepada Anda. Maka Anda juga akan berhasil. Sama seperti Rut yang sudah berhasil.
Sebagai penutup, saudara, saya akan membaca di dalam satu kitab yang ditulis oleh kitab Amsal pasal yang ke-19. Dikatakan begini. Amsal pasal 19 ayat 22, bagian A saja, saudara. Dikatakan begini. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Nah, saudaraku, mari kita setia, maka dengan cara demikianlah hidup kita nanti akan berhasil. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni kami kalau kami tidak setia dalam kami mengiring Engkau. Kami sering berjalan sesuai dengan kemauan kami sendiri. Kami merasa diri kami tidak perlu dipimpin, tidak perlu diarahkan. Tapi kami sadar pagi hari ini kami membutuhkan Tuhan untuk kami tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mau berhasil, kami mau mendapatkan apa yang kami harapkan. Kami mau Tuhan Yesus tinggal bersama Engkau kelak ya Tuhan. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk kami dapat senantiasa tekun melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sama seperti Rut yang sampai pada akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang ada di Zoom New Life ini Tuhan. Berkati Bapak Hari, berkati semua yang hadir tanpa terkecuali. Dengan segala pergumulan kami yang ada, tentu Tuhan tahu setiap isi hati dan pikiran kami, kerinduan dan harapan-harapan kami. Tidak satupun mereka yang tidak ditolong oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan kiranya menyertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Tommy MS yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita diberkati, amin. 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 Selamat datang kepada Bapak. Tutup bungkus sudah. Ada malaikat surgawi berkemah di setiap sudut kota kami. Tentara surgawi berkemah di setiap sudut kota. Jaga dan memelihara kota-kota kami. NKRI ini. Supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan di kota ini. Demikian pula pemerintah kami. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus yang menolong memberkati mereka. Mulai dari Bapak Presiden sampai ke tim. Supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kasih dan anugerah serta persekutuan Roh Kudus menolong memberkati dari setiap pimpinan-pimpinan di tingkat daerah. Agar menjaga keutuhan NKRI ini. Agar menertibkan sosial budaya. Agar kami boleh beribadah dengan tenang dan tidak kekurangan suatu apapun. Melainkan beroleh kasih daripada Tuhan. Dan kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Agar kami tenang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang begitu indah untuk bangsa dan negara kami dan pemerintah kami. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja di seluruh dunia ini, supaya gereja ini semakin hari semakin eksis, memberikan pengajaran yang benar, supaya setiap anggota jemaat yang mendengarkan pengajaran melalui gereja ataupun personalitas, ada nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Ada jiwa-jiwa baru yang boleh dibawa kepada Tuhan. Demikian kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam gereja. Baik itu pendeta majelis gereja, pekerja gereja, anggota jemaat gereja, supaya menjadi surat Kristus yang terbuka untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi ini. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus datang yang kedua kali di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Allah kami yang sungguh mengasihani kami. Dan kami berdoa juga bagi seluruh lapisan masyarakat, supaya mereka mau datang beribadah kepada Tuhan di gereja. Terpuji-pujilah Bapa di sorga.
Ini doa dan permohonan kami secara singkat kami berdoa dan berserah. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang kedua doa buat Paris, pada Paris. Halo, buka di mic-nya Paris. Halo Paris, buka mic-nya bisa. Paris. Paris, kamu ketiduran ya? Halo, Shalom Paris. Ya udah, Ibu Nita aja deh, langsung deh Ibu Nita berdoa bagi partisipan yang boleh hadir pada hari ini. Silakan. Bu Nika di Aku dari tadi, Pak Geri, sorry, aku dari tadi signalnya hilang lari, masuk bolak-balik. Ya wes, nggak apa-apa Bu. Ini sinyalnya bagus kok Bu, suaranya kenceng. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar, kami juga boleh meyakini dan melakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini, di dalam pertemuan Zoom ini, sehingga kami boleh lebih mengerti lagi apa yang Engkau kehendaki. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberkati Pak Tommy dan keluarganya, di dalam segala problema dan pergumulannya, biarlah Engkau yang hadir, biarlah ia juga boleh menjadi pelayan-Mu yang setia. Kami juga berdoa untuk Pak Hari, untuk penyempurnaan kesembuhannya, biarlah hanya datang daripadamu, dan Engkau juga memberkati keluarga Pak Hari, baik istri, anak-anak maupun ibunya. Tuhan, biarlah mereka semua ada di dalam pemeliharaan-Mu, dan di dalam segala hal boleh Engkau berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk Nana, biarlah Engkau juga menyertai dia di dalam kehidupannya. Secara pribadi pergumulannya juga biarlah Engkau juga yang mengetahui dan yang Engkau memberikan yang terbaik buat Nana. Kami juga berdoa untuk Pak Geri, Tuhan juga mau melihat di dalam pelayanannya, di dalam segala hal yang ia dambakan, yang rindukan, atau segala prospek yang ia akan lakukan, biarlah Engkau juga hadir di dalam pergumulan-pergumulannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Faris, untuk Pak Yusuf juga, biarlah mereka juga menjadi anak-anak kesayangan-Mu yang tetap senantiasa memuliakan Engkau. Kami juga berdoa untuk seluruh yang belum bisa dapat hadir di Zoom ini, Engkau berikan hati mereka untuk dapat hadir kembali. Kami rindu Tuhan, kami segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, baik saudara, mari kita Pak Tommy, silakan doakan. ya, mari kita mengakhiri doa kita pagi hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu yang sudah memelihara kami sampai pada saat ini. Kami akan melakukan bagian kami ya Tuhan. Dan apa yang tidak bisa kami lakukan, biarlah Tuhan lakukan juga untuk memperlengkapi apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari angkatlah kedua belah tanganmu dan arahkanlah itu ke sorga. Pulanglah, tinggalkanlah tempat ini, dan terimalah berkat dari Allah yang adalah Bapa kita. Berkat cinta kasih dari putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu. Baik hari ini, esok, lusa, bahkan sampai Maranatha ia datang kembali untuk menjemput kita yang percaya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sudah diberkati Tuhan, mari bersama saya katakan haleluya, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.